Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 TKJ 1 ingin memperkenalkan diri secara masing-masing. Dimulai dari saya, nama saya Jordan Fernando Sitompul. Nama saya Kataraya Alam Putra Surya Winata. Nama saya Muhammad Aditya Putra. Nama saya Ida Agustiawan. Nama saya Fathan Nur Abdillah. Nama saya Pandi Rahmat Febriansyah. Ya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jordan Fernando Sitompul. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Saya di sini ingin memaparkan opini pribadi saya mengenai perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang politik. Baik menurut saya itu perkembangan teknologi, terutama di dunia politik ya, membuat semuanya jadi lebih cepat dan mudah. Sekarang kita bisa lebih mudah terlibat dalam diskusi politik lewat media sosial atau ikut tahu soal kebijakan pemerintah yang lebih transparan. Misalnya, sekarang kita bisa langsung melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah lewat situs atau aplikasi yang mudah diakses. Hal ini tentu memudahkan kita untuk memahami apa yang sedang terjadi dan lebih aktif dalam memberikan pendapat. Namun, sisi negatifnya yang juga nggak bisa diabaikan. Teknologi juga bisa cepat menyebarkan informasi yang nggak benar seperti hoax atau berita palsu yang bisa mempengaruhi opini publik. Belum lagi media sosial seringkali memperburuk polarisasi, di mana orang lebih cenderung mengikuti informasi yang sejalan dengan pandangan mereka dan jadi semakin terpecah. Jadi walaupun teknologi punya banyak manfaat, kita juga perlu hati-hati dan pastikan ada peraturan yang jelas supaya nggak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Baik, itu sekian penjabaran opini pribadi saya mengenai perkembangan teknologi iptek, terutama di bidang politik. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo semua, perkenalkan nama saya Kataraya Alam Putra Surya Winata dari kelas 12 TKJ 1. Dengan adanya saya di sini, saya ingin memaparkan pendapat saya sekaligus opini saya tentang pengaruh perkembangan iptek di bidang politik. Teknologi di bidang politik memang membawa banyak perubahan. Sekarang orang lebih mudah mengakses informasi soal kebijakan pemerintah dan bisa lebih aktif berdiskusi lewat media sosial. Hal ini membuat proses demokrasi terasa lebih hidup dan semua orang bisa terlibat, apalagi dengan adanya platform yang memungkinkan kita memberi suara atau mengkritik kebijakan secara langsung. Teknologi juga memudahkan pemerintah untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan transparan ke masyarakat. Namun, di balik kemajuan itu ada juga dampak negatif yang harus diwaspadai, misalnya berita bohong atau hoax, atau juga informasi yang salah bisa tersebar dengan cepat dan mempengaruhi cara orang berpikir. Belum lagi, dengan adanya algoritma di media sosial, seringkali kita disuguhkan informasi yang sesuai dengan pandangan kita, yang akhirnya makin memperburuk perpecahan antar kelompok. Karena itu, meskipun teknologi memberi banyak manfaat, perlu adanya pengawasan dan aturan yang jelas supaya teknologi tidak disalahgunakan dan bisa mendukung terciptanya politik yang sehat. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pandi Rahmat Febriansyah dari 12 TKJ 1. Di sini saya ingin mengasih pendapat tentang iptek. Iptek adalah gabungan antara pengetahuan teoritas dan penerapannya dalam bentuk teknologi. Iptek memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti meningkatkan kualitas hidup manusia, memajukan perekonomian, mengembangkan pendidikan, menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Perkembangan iptek terus berlanjut seiringnya dengan kemajuan zaman. Inovasi-inovasi baru terus bermunculan, membawakan dampak positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan Nur Abdillah. Saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang pengaruh kemajuan iptek dalam politik. Kemajuan iptek sangat berpengaruh dalam politik, baik secara positif maupun negatif.
Di satu sisi, teknologi mempermudah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses politik seperti pemilu dan pengambilan kebijakan. Namun, di sisi lain, media sosial bisa digunakan untuk menyebarkan hoaks, AI bisa memanipulasi opini publik, dan keamanan siber menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas, edukasi digital bagi masyarakat, serta sistem keamanan yang kuat agar kemajuan iptek bisa dimanfaatkan dengan baik dalam dunia politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Putra dari 12 TKJ1. Saya di sini ingin mengasih pendapat tentang pengaruh perkembangan iptek di bidang politik. Perkembangan iptek di bidang politik membawa dampak positif dan negatif. Seperti positifnya, meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi pemerintahan, efisiensi birokrasi, dan efektivitas kampanye. Namun, ada juga dampak negatifnya seperti penyebaran hoax, ancaman keamanan cyber, polarisasi masyarakat, serta manipulasi opini publik dengan AI dan bot. Oleh karena itu, regulasi yang baik dan literasi digital sangat diperlukan agar teknologi digunakan secara etis dan demokratis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Agustiawan dari 12 TKJ1. Di sini saya akan memberikan pendapat baik buruknya iptek dalam dunia politik. Perkembangan iptek telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia politik. Pengaruhnya sangat luas dan kompleks, meliputi sisi positif dan negatifnya. Iptek punya pengaruh besar di dunia politik, yaitu partisipasi publik meningkat lewat media sosial. Yang kedua adalah transparansi dan akuntabilitas pemerintah meningkat. Yang ketiga adalah pemerintah lebih efisien dengan e-government. Yang keempat adalah demokrasi lebih partisipatif dengan e-voting. Adapun sisi buruknya iptek dalam dalam dunia politik yaitu disinformasi atau berita palsu dan propaganda menyebar. Yang kedua adalah polarisasi politik meningkat karena echo chamber. Yang keempat adalah privasi terancam karena pengumpulan data pribadi. Yang keempat adalah ketimpangan digital membatasi akses dan informasi. Kesimpulannya, iptek bisa memperkuat dan merusak demokrasi, literasi, digital, regulasi, dan pengawasan penting agar iptek digunakan untuk kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kataraila Putasriawinata dari kelas 12 TKJ1. Berdirinya saya di sini ingin mewawancarai beberapa narasumber tentang materi perkembangan iptek di bidang politik. Silakan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Nama saya Naila Firliani, saya saudaranya Fandi. Kalau begitu, izinkan saya mewawancarai Anda tentang beberapa pertanyaan tentang iptek. Yang pertama adalah bagaimana iptek mempengaruhi sistem politik? Mempercepat penyebaran informasi, meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Yang kedua, apa dampak media sosial terhadap politik? Memudahkan komunikasi politik, tetapi juga rawan hoax dan propaganda. Yang ketiga, bagaimana teknologi meningkatkan transparansi pemerintah? E-government and blockchain mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik. Yang keempat, apa peran AI dalam politik? Menganalisis data pemilih, memprediksi tren, tetapi juga memanipulasi opini. Yang kelima, bagaimana iptek mempengaruhi pemilu? Mempercepat perhitungan suara, meningkatkan keamanan tapi beresiko diretas. Yang keenam, apa dampak negatif iptek dalam politik? Keamanan siber rentan, hoax meluas, dan manipulasi data pemilih.
Yang ketujuh dan yang terakhir, bagaimana mengatasi tantangan politik akibat iptek? Regulasi jelas, edukasi digital, dan pemanfaatan teknologi untuk transparansi. Sekian, terima kasih. Kembali lagi bersama saya yang akan mewawancarai narasumber kedua saya. Sebelum mulai, silakan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Saya Husnul, sepupu Rida Agus Setiawan. Oke. Pada wawancara kali ini, saya akan mengajukan 7 pertanyaan yang berbeda. Biar saya mulai yang pertama. Bagaimana iptek mempengaruhi sistem politik? Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui e-government. Yang kedua, apa dampak media sosial terhadap politik? Media sosial meningkatkan informasi politik disebarkan secara instan, memfasilitasi komunikasi langsung antara politisi dan pemilu tanpa perantara media tradisional. Yang ketiga, bagaimana teknologi meningkatkan transparansi pemerintahan? Melalui akses informasi, akuntabilitas, dan partisipasi politik. Yang keempat, apa peran AI dalam politik? AI digunakan untuk menganalisis sentimen di media sosial. Yang kelima, bagaimana iptek mempengaruhi pemilu? Dengan iptek, pemilu menjadi lebih modern, cepat, dan terjangkau. Yang keenam, apa dampak negatif iptek dalam politik? Penyebaran hoaks, polarisasi masyarakat, dan ketergantungan teknologi. Yang terakhir, bagaimana mengatasi tantangan politik akibat iptek? Kebijakan ketat, kolaborasi dengan platform digital, dan keamanan siber yang kuat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jordan Fernando Stompul dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya ingin menggantikan Qatar sebagai wawancarawan kita. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber ketiga kita. Mohon perkenalkan dirinya. Memperkenalkan, saya Nur Siti Aisyah, ibu dari Jordan Fernando. Oke, baik. Di sini saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan seputar ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih tepatnya ada 7 pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya. Iya, Apakah sudah bisa dimulai? bisa. Baik. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana iptek mempengaruhi sistem politik? Iptek mempengaruhi sistem politik dengan mempermudahkan akses informasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan membantu pemerintahan membuat keputusan, namun bisa disalahgunakan untuk manipulasi atau pengawasan. Baik. Untuk pertanyaan kedua, apa dampak media sosial terhadap politik? Media sosial mempercepat informasi, meningkatkan partisipasi, tapi juga bisa menyebarkan hoaks dan memicu polarisasi. Oke, bagaimana teknologi meningkatkan transparansi pemerintahan? Teknologi meningkatkan transparansi pemerintahan dengan mempermudah akses informasi, mempercepat pelaporan, dan memungkinkan pengawasan publik secara real time. Baik, bagaimana dengan peran AI dalam politik? AI dalam politik berperan menganalisis data, memprediksi tren, mengoptimalkan kampanye, dan membantu pengambilan keputusan. Bagaimana iptek mempengaruhi pemilu? Iptek mempengaruhi pemilu dengan mempermudah pendaftaran, mempercepat penghitungan suara, mengakibatkan partisipasi lewat kampanye digital, dan memperkuat transparansi. Baik, bagaimana dengan dampak negatif iptek dalam politik? Dampak iptek dalam politik meliputi penyebaran hoaks, manipulasi opini publik, penyalahgunaan, polarisasi masyarakat, dan potensi serangan siber terhadap sistem pemerintahan. Baik, untuk pertanyaan terakhir ada bagaimana mengatasi tantangan politik akibat iptek? Atasi tantangan politik akibat iptek dengan regulasi ketat, edukasi digital, keamanan siber, transparansi platform, dan kerjasama internasional. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama-sama dengan saya, Qatar, yang kini sudah bersama dengan narasumber kami yang ketiga. Sebelum dimulai, izinkan narasumber saya untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, nama saya Tia, kerabatnya si Adit. Oke. Pada wawancara kali ini, kami akan menanyakan 7 pertanyaan yang berbeda. Apa sudah siap? Sudah. Oke. Pertanyaan yang pertama, bagaimana iptek mempengaruhi sistem politik?
yaitu dengan cara mempercepat komunikasi, akses informasi dan pengambilan keputusan, tetapi juga beresiko manipulasi. Yang kedua, apa dampak media sosial terhadap politik? Dampaknya yaitu untuk meningkatkan partisipasi politik, tetapi juga menyebarkan hoaks dan polarisasi. Yang ketiga, bagaimana teknologi meningkatkan transparansi pemerintahan? Yaitu dengan lewat format data terbuka dan sistem pelaporan publik. Yang keempat, apa peran AI dalam politik? Perannya yaitu untuk membantu analisis data, prediksi, tren, dan otomasi administrasi. Oke, yang kelima, bagaimana iptek mempengaruhi pemilu? Itu mempermudah e-voting, kampanye digital, dan keamanan data. Yang keenam, apa dampak negatif iptek dalam politik? Meliputi hoaks, serangan siber, dan manipulasi opini optik. Oke. Yang ketujuh dan yang terakhir, bagaimana mengatasi tantangan politik dalam iptek? Caranya yaitu dengan regulasi ketat, literasi digital, dan keamanan siber dan transparansi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama-sama dengan saya, Katar, yang kini sudah bersama dengan narasumber kami yang selanjutnya. Sebelum masuk ke pertanyaan, silakan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Halo, nama saya Nina. Saya kerabat dari Qatar, Ayalah. Oke, pada wawancara kali ini saya akan menanyakan 7 pertanyaan yang berbeda. Langsung saja ke intinya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana iptek mempengaruhi sistem politik? Iptek memungkinkan analisa data politik yang lebih akurat dan efektif. Contohnya adalah penggunaan big data dan analisis data untuk memahami perilaku pemilih dan merancang strategi politik yang efektif. Yang kedua, apa dampak media sosial terhadap politik? Meningkatkan partisipasi politik, membantu kampanye politik, meningkatkan transparansi, sekaligus membantu membangun komunitas. Namun juga menjadi ajang penyebaran berita palsu, polarisasi politik, kesenjangan digital, dan serangan cyber. Yang ketiga, bagaimana teknologi meningkatkan transparansi pemerintahan? Meningkatkan akses informasi, meningkatkan partisipasi rakyat, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat, apa peran AI dalam politik? Dapat menganalisa data dan pengambilan kebijakan, kampanye pemilu, penyusunan kebijakan, serta pengawasan dan evolusi. Yang kelima, bagaimana iptek mempengaruhi pemilu? Iptek memungkinkan kampanye pemilu yang lebih efektif dan efisien, seperti penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi politik dan mobilisasi massa. Yang keenam, apa dampak negatif iptek dalam politik? Memunculkan masyarakat yang mengabaikan kepentingan bersama, meningkatkan nilai politik individu, gelombang demokrasi yang berlebihan, ketergantungan teknologi sekaligus ketimpangan digital. Yang ketujuh dan yang terakhir, bagaimana mengatasi tantangan politik akibat iptek? Dengan menggali akar permasalahan, meningkatkan kesadaran masyarakat, penguatan hukum dan regulasi, kolaborasi antar institusi, edukasi dan pelatihan, pengawasan dan evaluasi sekaligus partisipasi aktif masyarakat. Baik, terima kasih. Oke, sekarang saya sedang sama Bapak ini. Bapak tolong perkenalkan diri Bapak dong. Saya Joe. Oke, dengan Bapak aja saya bakal memberi 7 pertanyaan mengenai identifikasi pengaruh kemajuan iptek di bidang politik ya. Oke Bapak, pertanyaan pertama Pak. Bagaimana iptek mempengaruhi sistem politik? Iptek mempengaruhi sistem politik ya? Biasanya dalam dunia iptek, komunikasi itu menjadi lebih cepat antara pemerintah dan rakyat serta meningkatkan efektivitas kebijakan. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, pertanyaan kedua. Apa dampak media sosial terhadap politik? Dampak media sosial bagi politik. Dampak media sosial itu biasanya untuk politik itu hanya menguntungkan satu pihak saja. Jadi ada dampak positif sama dampak negatifnya saja gitu. Dampak positifnya itu jadi masyarakat tuh open mind, dia tuh terbuka jadi pikirannya. Kalau dampak negatifnya masyarakat jadi gampang terhasut. Iya sih, banyak hoaks ya. Banyak hoaks. Jadi bikin kepanikan di masyarakat. Iya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga Bapak. Bagaimana teknologi meningkatkan transparansi pemerintahan? Bagaimana teknologi meningkatkan transparansi pemerintahan?
Sebenarnya dengan adanya teknologi itu jadi sebuah acuan bagi pemerintah sih. Soalnya sekarang kan dunia serba digital. Jadi apa-apa sekarang gampang viral. Iya sih, gitu, benar ya kan? banget, gampang Jadi banget viral. sebenarnya gampang banget untuk transparansi pemerintah itu dengan cara ya tinggal dilihat, direkam. Iya sih, mantul banget. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa peran AI atau kecerdasan buatan dalam politik? AI dalam dunia Politik. sebenarnya AI itu kan memang manfaatnya banyak. Iya sih. Seperti di dunia politik itu contohnya bisa dalam hal membangun strategi dalam pemerintahan. Iya sih, bisa juga ya. Itu sangat-sangat membantu tenaga kepemerintahan juga sih. Sebenarnya banyak sih. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak. Bagaimana iptek memengaruhi pemilu? Nah, kalau dulu sistem pemilu itu kan masih menggunakan surat-surat, Iya, ya paham. kan? Bahkan gampang banget dimanipulasi. Betul. Sekarang dengan adanya teknologi, pemungutan suara itu gampang sekali untuk dihitung dalam setiap kalau di tempat pemilu itu TPU. Oh iya, Pak, jadi lebih simpel gitu, lebih ringkas ya. Jadi setiap daerah bisa mengupload hasil TPU-nya masing-masing. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa dampak negatif iptek dalam politik? Ya tadi. Yang tadi pertama sudah ya. Kayak manipulasi informasi, Iya. hoax, dan banyak mengandung huru-hara lah bagi masyarakat. Ini Pak, pertanyaan terakhir Bapak. Bagaimana mengatasi tantangan politik akibat iptek? Bagaimana mengatasi tantangan politik Akibat iptek. Tantangannya sebenarnya pemerintah harus lebih bisa mengatasi yang namanya penyebaran hoax. Iya sih, betul banget. Harus lebih ketat lagi ya Pak ya. Contohnya berarti pemerintah dalam segi kominfo itu harus lebih giat lagi untuk memblokir situs-situs yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Judul gitu ya Pak ya. Judul dan lain-lain. Paham. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Iya. If there's any thought that I think of me for a little support, out of time I need, it'll be enough. Another chance. Driving here to town, can't see you're here. Kill communication, stepping off the grid just to